hari ini. Thank you banget bro ya, sudah Ya, mengiyakan sama-sama. mengiyakan undangan dari Sukor gitu ya untuk ngobrol, Siap. dan tentunya buat semua teman-teman yang nonton malam hari ini ya. Oke bro, jadi kalau misalnya Oke. kita lihat kan bursa kita itu memang hari ini minus ya 0,43%, Ya, begitu kan. Sesi 1 sampai sesi 2 kalau gue lihat sih terus turun ya, nggak ada perlawanan yang relevan lah ya bahasanya. Nah, kalau lu ya. sendiri gimana nih tanggapannya melihat market kita? Pas banget nih hari Jumat, jadi lu bisa recap seminggu juga nih bro, silakan. Ya, seminggu ini kabar baiknya kan bisa dibilang indeks kita ATH ya, Hmm, all time high kan. ya. Dalam seminggu ke belakang ini kurang lebih di 8.000, ini gua cek lihat dulu ya, 8.600 waktu Hmm, itu. Nah, itu all time high, terus 2 hari ke belakang lah kita hmm, koreksi kan. Menurut gua sih masih wajar sih, Bro. hmm. Selama ini kan kita masih koreksi di angka 8.500 ya. Kalau kita bicara teknisnya, technical analisisnya 8.500 masih wajar lah. Hmm. Ya, kemungkinan kalau misalnya ini oke ya, dia jadi support, terus Senin kita bisa rebound gitu kan. Hmm. Ya mungkin sideways dulu atau ya kan Desember biasanya windrest bro. Jadi Ya, ya ya, ya. hopefully bisa mencetak all time high lagi gitu di Ah, Desember. oke. Kalau misalnya secara kasar aja bro, kalau dari Hmm. tanggapan lu nih melihat ISG kita kan sekarang di 8.500. Tahun baru gitu ya bro ya. Akhir Desember kira-kira bisa di angka berapa bro ISG? Kasarannya Aduh, gitu. nomor dua angka nih. Gua nggak mau mendahului ini nih Pak Pur ya kan. Jadi gue ikutin aja 9.000 gitu kan. Gue mendukung 9.000 gitu kan. Ya, ya, Kan everyone happy ya kalau 9.000 ya, kan. ya, ya, ya. Oke, jadi kita manut ya sama Pak Purbaya. Bahasanya lebih ke mendukung proyek Pak Purbaya ya, proyek-proyek Pak Purbaya ya. Ya, siap. Oke, 9.000 lah, bisa lah, bisa. bisa Jadi ya, anggap bisa. aja ini kita kan koreksi normal. Kalau misalnya Hmm, naik terus kan betul. nggak bener juga ya. Jadi kalau ada Hmm. koreksi normal, terus nanti Desember naik, bagus. Hmm, 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 hmm. Ya, jadi kalau misalnya gue lihat juga sih secara 5 hari ya, dari hari Senin sih memang kita masih naik ya bro, 0,6% sebenarnya ya, Betul, selama satu secara minggu nih. sebenarnya secara seasonality ya, dalam Hmm, 1 bulan November ini bisa dibilang bagus loh ISG. Kan hmm, biasanya November itu kan cenderung koreksi ya. ya. Kalau kita bicara peluangnya itu biasanya indeks akan merah gitu kan. Itu Hmm, hmm, hmm. November. Nah, tapi ini Ya. bagus gitu kan, hijau Hmm, gitu. Nah, itu mungkin terakhir kita di tahun 2023 kayak hmm. gitu. Novembernya Ya. hijau, terus nanti Desembernya juga hijau gitu. Kalau Desember peluangnya besar sekali untuk hijau. Hmm. Oke, oke. Jadi, em, oke, sebelum kita masuk lebih jauh lagi nih ke topiknya ya, bro. Jadi kan kalau yang Hmm. nonton TikTok itu memang cukup bervariasi ya. Lo ada nggak kira-kira sedikit satu atau dua tips atau advice nih buat teman-teman yang baru mulai investasi atau trading di Q terakhir tahun ini, bro? Maksudnya dengan IHSG kita sudah sampai di 8.500 dan juga tadi kan Bro Alex mention targetnya Pak Purbaya juga sampai di 9.000 akhir tahun. Kira-kira ada satu dua hal nggak yang lo pengen ingetin atau remind atau mungkin apa ya, mengarahkan ke teman-teman kita nih yang baru mulai trading atau investing nih, pesan-pesannya bro. Oke, kalau buat teman-teman ini kalau udah pesan-pesan aja nih. Ini kan di terakhir ya. Cuma nggak Ada apa-apa. pesan Nah, di jadi awal kalau bro, pesan di awal sama pesan pesan-pesan di di awal belakang. ya. Ini buat pemula, Nah, buat jadi baru yang baru mulai. kalau buat teman-teman yang baru mulai, benar-benar baru mulai nih, baru mulai ini mungkin kita definisiin, let's say baru mulai tahun ini lah ya, Jo ya. Ya. Atau even baru mulai kuartal 4 ini, buat teman-teman yang Ah. baru banget, ya menurut aku sih teman-teman tuh mulai di timing yang tepat, Hmm. karena indeks kita itu bagus, ya kan, terutama di kuartal 4 ini, kita lihat dari bulan Oktober aja udah naik, November naik, nah kemungkinan besar ya Desember juga naik. Nah, jadi menurut aku jangan terlalu euforia. Itu tips Hmm. pertama. Jadi secara psikologi biasanya ketika indeks naik, wah berasa jago nih. Hmm. Kok Hmm. kayaknya gua bisa nih, gampang nih, wah
bersejago banget. Hmm. Nah, saya ingetin teman-teman jangan euforia. Itu yang paling penting sih menurut gua. Ya, Jo. ya. Gitu. Jadi tetap kendalikan emosi karena sesuatu yang naik udah pasti bisa turun juga Hmm. gitu. Tapi kalau yang sesuatu yang turun ya belum tentu turun selamanya juga Oke, gitu. oke. Ya, ya. Jadi jangan tetap mawas diri lah ya, bro ya, istilahnya kan, karena memang posisi bursanya ini kan sedang uptrend ya, masih bullish. Jadi Ya, teman istilahnya, bro, apa yang Bro Alex mention kayaknya menurut gue lebih mengingatkan kita untuk tetap hati-hati lah ya, bro ya, istilahnya ya, karena iya, kan karena tetap ada risiko ya, teman-teman ya, di yes, instrumen investasi pasar modal. Oke. Nah, betul. bro, kalau kita lanjut nih, bro ya, maksudnya ke topik kita. Kan tadi ngomongin 8.500 sekarang, 9.000 Pak Purbaya, targetnya akhir tahun. Kira-kira kalau misalnya ke 9.000 nih, sektor-sektor apa nih, bro, kira-kira yang menurut lo mendapatkan panggungnya nih, gitu. Apakah masih Konglo, gitu ya? Atau mungkin menurut lo banking kayaknya udah mulai bisa dilirik nih? Atau mungkin ada sektor-sektor lain, bro? Silakan. Ya, ya. Nah, ini menariknya yang tapi balik lagi saya bisa salah teman-teman ya. Ini Hmm. yang saya perhatikan ketika selama Pak Purbaya menjabat ini, marketnya itu agak beda gitu kan. Hmm. Jadi yang mendorong itu bisa dibilang gantian. Hmm. Kemarin waktu konglonya turun, yang bankingnya naik ya kan, Hmm. banking, consumer itu naik semua. Nah, terus tapi ketika banking consumernya turun atau sideways, maka konglonya yang naik, yang mendorong Hmm. indeks kita gitu kan. Nah, konglo Hmm. ini maksudnya yang grup-grup besar ya, Ya. seperti grupnya Pak PP, terus kemudian apa namanya grupnya Bakri ya kan, Salim. Nah, itu yang mendorong indeks Hmm. gitu kan waktu bankingnya turun, which is ya sekarang inilah ya. Kita bisa lihat apalagi kita itu di November sentimen Hmm. positifnya adalah rebalancing MSCI. Jadi rebalancing MSCI ya sangat masuk akal kalau Ya. misalnya yang konglomerasi itu naiknya lebih bagus gitu karena memang ada dua emiten yaitu BRMS dan juga Brand itu yang masuk indeks yang besar ya kan. Dan yang Hmm. keluar adalah ICBP. Nah, sama satu lagi KLBF gitu. Ya dua-duanya sih memang konglo-konglo Hmm. juga ya. Cuma kalau KLBF itu kan keluarnya ke mikro, ke small, sorry, ke small. Hmm. ICBP-nya yang keluar sama sekali karena ya memang Hmm. market cap-nya nggak bisa lah ya untuk masuk Hmm. ke small gitu. Nah, cuma dugaan saya, jujur saya belum buka nih datanya, nggak tahu kalau Joe udah buka atau enggak. Hmm. Itu pasti akan memotong porsinya yang lain gitu. Kayak misalnya mungkin weightingnya di banking juga dikurangin gitu kan. Itu udah Hmm. dugaan saya sejak brand ada wacana untuk masuk gitu kan. Jadi memang saya pribadi udah menghindari kalau kita bicara trading ya, itu menghindari di banking dulu gitu Hmm. karena ada potensi seperti itu gitu loh. Kayak ibaratnya oh brandnya ketika masuk ya fokus uangnya itu masuk ke situ gitu kan. Dan flow-nya kan Hmm. total 6 triliun dan waktu closing kan kalau nggak salah tuh masuk sekitar 3 triliun gitu kan. Nggak sampai gue sih mengharapnya sampai lompat jauh ya Ya. IF-nya tapi ternyata enggak gitu kan. Nah, cuma ya flow-nya lumayan gitu kan di situ. Kayak gitu. Nah, Hmm. sedangkan ya kita bisa lihat bankingnya juga turun karena keluar terus gitu. Bahkan sejak awal tahun. Kayak gitu Hmm. sih, Bro. Yang gua lihat ya. Jadi kalau trading saya menghindari kemarin-kemarin ya. Kita nggak ngomong nanti nih. Kayak gitu. Oke, oke. Ya, ya, oke. Jadi teman-teman di sini yang nonton malam hari ini, nanti kita juga akan ada sesi Q&A ya. Jadi teman-teman mungkin Ya, tidak perlu menunggu sampai di sesi akhir untuk bertanya. Kalian kalau ada pertanyaan seputar topik atau mungkin ingin mendapatkan insight atau pendapat dari Bro Alex, boleh ya teman-teman ya. Tinggal ditulis saja di kolom komentarnya. Nanti kita ya, pilihin di sesi Q&A. Oke, Bro. Kalau ya. dari lu kira-kira ada nggak pesan-pesan buat teman-teman, kan retail ini lagi hype di Konglo ya, bro ya, dan gua Hmm, ngerasa sektor Konglo ini udah mulai overheat juga sih gitu ya. hmm. Dan dari lu yang udah cukup lama di pasar modal gitu ya, ada nggak tips buat mereka supaya
tidak kegocek, atau bahasanya yang suka dibilang itu adalah supaya tidak menjadi orang yang kesisaan cuci-cuci piring, bro, gitu kan. Soalnya kan kalau misalnya Iya, mau dibilang juga kan sebenarnya kita juga mau profit, mau cuan kan. Istilah kita nggak mau kehilangan betul, momentum. Cuma kadang-kadang betul. mengejar momentum ini yang susah, bro, gitu kan. Ternyata Iya, bukan mengejar momentum tapi malah FOMO dan akhirnya kita yang rugi besar gitu. Karena dari lu ada nggak nih, bro, kira-kira strateginya yang bisa di-share? betul. Jadi gini, berdasarkan pengalaman gua ya di pasar Hmm. modal, saham itu naik karena beberapa hal. Yang pertama, kalau kita bicara saham yang fundamental, yaitu ya harganya udah terlalu murah dibandingkan dengan fair price-nya. Hmm. Jadi terdiskon lah kita bilang. Itu satu. Itu udah pasti saham pasti naik akan kembali ke harga normalnya Hmm. gitu. Nah, itu kita bicara kayak value investing lah ya, biasanya kayak gitu. Hmm. Nah, yang kedua, saham itu juga bisa naik karena future growth-nya. Jadi Hmm. future PE-nya. Jadi teman-teman bisa memprediksi, oh laporan keuangannya akan lebih baik lagi. Ya. Revenue-nya akan naik di kuartal berikutnya. Ya kan? Bisa memprediksi seperti itu. Atau mungkin kayak saham-saham momentum, mungkin kayak batu bara, oh harga Hmm. harga batu baranya naik. Atau saham-saham komoditi lainnya kayak emas, kayaknya laporan keuangannya akan membaik gitu kan di kuartal Hmm. berikutnya. Nah, itu bisa akan naik seperti itu. Nah, yang Ya. berikutnya lagi karena story. Hmm. Jadi story dalam artian gini, corporate action, terus merger and acquisition, kemudian MSCI, ya kan, story mau masuk MSCI, indeks Hmm. dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus tahu dulu, itu basicnya ya menurut saya. Jadi dalam hal apa ya, screening ya, kita bicara Hmm. screening emiten, teman-teman cari dulu nih, kalian mau yang seperti apa emitennya. Hmm. Jadi kalau mungkin yang lain sana kan ada yang kubu apa tuh value investing sama kubu konglo gitu kan. Kalau Hmm. saya pribadi ya kita nggak usah yang kayak gitu. Tapi kita memilih emiten-emiten tersebut berdasarkan tadi. Jadi dibaginya seperti tadi. Nah teman-teman mau yang mana? Hmm. Misalnya, oke, saya mau ambil yang corporate action. Nah, berarti kan harus cari info dong. Ini corporate action bener nggak? Karena kan info juga bisa salah. Kayak misalnya saya ngomong sama Joe, Joe ini kayaknya mau diakuisisi nih, gini Hmm. gini gini nih, itu bisa salah loh, gitu. Atau mungkin Ya. saya berniatnya nggak bagus gitu ke Joe, ya kan? Bisa jadi kayak Hmm. gitu kan. Nah itu yang biasanya menyebabkan kalau kata Joe tadi cuci piring gitu kan. Ya. Nah kita lihat dulu ini informasinya benar atau enggak, ya kan? Hmm. Terus terpercaya atau enggak? Terus corporationnya benar atau kita biasanya lihat dari GCG-nya si perusahaan itu juga, Hmm. sama ya sumber informasi yang kita dapetin ya kan, atau dari analis dari sekuritas mana dan lain sebagainya kayak gitu. Nah jadi Hmm. itu kita lihat dulu. Nah kalau kita bicara masalah up and down, nah kita bicara namanya technical analysis Hmm. ya kan. Nah contoh nih kalau teman-teman nggak siap dengan volatilitasnya, ya kita tunggu masuk di bawah. Tapi kalau siap, contoh nih, saya kasih contoh apa ya? Kayak misalnya emiten, katakanlah PTRO deh misalnya. Dari dulu saya udah yakin nih, kalau hitung-hitungannya dengan corporationnya dan sebagainya, kayak 8.000 capai deh. Saya Hmm. pernah nyangkut nggak? Nyangkut. Ya waktu itu beli kayaknya kalau nggak salah 5.000 terus turun lagi gitu kan. 3.800. Nah pilihan dua kan. Kalau teman-teman disiplin, yakin itu, kita bicara technical analysis ya. Kan Hmm. turun lagi ya kita cut loss dulu, baru kita masuk lagi. Itu saya lakukan itu waktu itu di Raja. Jadi Hmm. Raja gue masuk 3.000 tuh bro. Terus Hmm. turun ke hampir 2.000 kan. Gue cut loss dulu, 1.900 gue ambil lagi, ya kan. Terus ya udah, sampai sekarang gitu kan. Hmm. 6.000 gitu kan, ya lumayan gitu kan. Nah jadi ibaratnya gini, teman-teman cek dulu. Kalau yakin nanti suatu saat, misalnya PTRO, yakin 8.000, teman-teman beli di posisi 5.000, ya dua pilihan. Mau cut loss Hmm. dulu atau ya di hold. Kalau yakin ke 8.000, mau di hold ya silakan. Hmm. Atau bahkan di average down terus ya. Nah, jadi baik lagi seperti itu. Nah, sama dengan hal kayak kita bicara value investing tadi. Yakin nih, kayak ini salah harga. Itu dulu saya di Bevin waktu itu. Waktu COVID sih, bro. Waktu COVID sih banyak yang salah harga ya. Mau BBRI, BMRI. Waktu itu saya paling suka tuh di Bevin waktu itu. Karena Hmm. karena yang lain tuh udah recover,
tapi si Bevin ini belum recover gitu waktu 2020-2021. Nah, saya lihat ini harga wajarnya harusnya 800. Hmm. Waktu itu dia masih 500. Nah, saya beli terus tuh. Gitu. Saya beli terus, 800 jual nggak? Ya jual sebagian. Kenapa? Karena dengar, oh ini mau ada corporate action. Jadi waktu itu akhirnya terbang sampai 1.200 kan. Sempat. Nah, sekarang balik lagi gitu. Nah, jadi teman-teman lihat dulu kalau misalnya udah yakin dengan analisanya, yakin dengan target price-nya, ya pilihan kita cuma dua, ya either kita cut loss dulu waktu dia volatile, atau ya kita hold terus kita average down. Nah itu kita balik lagi ke technical analysis yang itu sih bro. Kalau gue sih caranya gitu. Oke. Jadi teman-teman harus ada conviction juga ya, dan tentunya disiplin dengan strateginya dan mengetahui diri kita sendiri dulu ya teman-teman ya. Maksudnya kita memang tipenya seperti apa ya. Maksudnya mungkin ada yang trading gitu ya. Jadi mengikuti trading plan, tapi yang mungkin ada investing ya, melihat dari laporan keuangan, dan kalau memang harganya turun seperti yang Bro Alex mention tadi ya, volatil, ya kita harus bisa average down gitu. Kita average down bukan gara-gara harganya turun ya, jadi terpaksa average down, tapi memang karena kita sudah mempersiapkan lah ya average down ini, di mana kita akhirnya bisa mendapatkan harga yang lebih baik. Oke. Sebelum kita mungkin coba ambilin pertanyaan teman-teman malam hari ini. Mungkin gue simpulin sedikit ya. Jadi boleh. Kesimpulannya dari tadi yang gue bicarain adalah kita harus tahu apa yang kita beli. Udah, kuncinya itu dulu. Karena kalau misalnya teman-teman nggak tahu, ya ujungnya nanti cuci piring lah dan lain sebagainya. Gitu sih, bro. Ya, kita ambil pertanyaan deh. Ya. Oke, teman-teman, kita coba ambilin pertanyaan teman-teman, tapi nanti kita coba seling-selingin ya sama pertanyaan dari gue juga. Tapi sebelum kita ngambilin pertanyaan kalian semua, teman-teman, di sini aku mau menginformasikan kalau Instagram Live ini seperti biasa direkam dan diupload di Instagramnya Sukor Sekuritas ya. Jadi kalian bisa nonton dari awal ya penjelasannya Bro Alex. Tadi karena Bro Alex banyak memberikan insight juga ya, bahkan tanda kutip bahasa bakunya wejangan ya, buat kalian yang baru mulai juga ya di tahun ini begitu. Oke, kita coba ya ambil pertanyaan. Tadi kayaknya di atas tuh ada pertanyaan ini aja deh dari question box nih. Nah, ada pertanyaan dari Galih. Gimana view saham cuan? Thanks. Gimana bro? Ada nggak tanggapan mengenai saham cuan nih? Oh, cuannya Pak PP ya? Iya. Ini view gimana? Panjang nih ceritanya gitu kan. Kalau misalnya dibilang emang agak susah jawabnya karena dia nggak kasih ini ya, maksudnya dari sudut pandang mana. Tapi mungkin lebih ke tanggapan lo aja secara umum melihat saham cuan ini gimana nih bro? Oke, jadi kalau cuan ya, kalau kita bicara sahamnya Pak PP, mayoritas kita masuk bukan bicara kayak oh harga terdiskon kita beli. Menurut saya bukan itu, tapi kita beli future value-nya. Yaitu corporate action-nya. Jadi ibaratnya kayak ala startup zaman dulu, yaitu ini bakal kayak gimana nih valuation-nya ke depan gitu kan. Jadi kita bicara valuation play. Nah, kita harus tahu dulu kalau view saham cuan nih, cuan ini sudah selesai nggak ceritanya? After MSCI sudah selesai atau enggak? Atau memang akan ada lagi corporate action-nya? Nah itu satu sih yang menurut gua yang harus dicari dulu ya. Gitu. Nah terus baru dari situ kita tentukan target price-nya. Kalau menurut saya sih cuan sih masih ada story-nya ya. Jadi belum selesai lah sama MSCI itu. Mungkin kalau misalnya harga ya harusnya masih bisa lah untuk ngejar all time high-nya dia yang kemarin masih bisa. Ini kan belum ya, kalau nggak salah belum. Nah masih bisa sih teman-teman. Nah itu tapi balik lagi technical analisisnya. Karena kalau saham Pak PP itu biasanya nggak selesai sih. Kayak BRPT aja nggak selesai bro. Nah cuma ya harus hati-hati ya. Jangan kayak misalnya nanti langsung HK cuan gitu. Terus nanti dipikir gue pom-pom gitu kan. Nah repot. Kan gue udah bilang cari dulu analisanya. Karena balik lagi kalau kita bicara sahamnya Pak PP, kita susah untuk ngukur dari laporan keuangannya, dividennya, pernya saat ini itu nggak bisa. Kita lihatnya itu view dari sisi corporate action-nya. Contoh, yang misalnya saya kasih contoh brand deh.
Brand itu saya kemarin buang semua ketika MSCI selesai, udah saya buang. Karena setahu saya story-nya cuma sampai situ. Targetnya ya udah MSCI, harga di atas 10.000, udah itu udah cukup buat saya. Saat ini ya, kita nggak ngomong nanti, nggak tahu kan ya kan. Kalau memang ternyata ada story lanjutannya, terhadap bisnisnya dan lain sebagainya, oke, ya kita bisa masuk lagi. Kayak gitu sih. Kalau di saham Pak PP, rata-rata saya seperti itu. Kecuali di PTRO. Kalau PTRO, dulu kan diakuisisi ya, dan dulu secara valuation tuh bagus banget. Terdiskon juga waktu COVID. Jadi ya saya beli waktu itu. Ada sih yang masih disimpan sampai sekarang, ada yang ditradingin. Kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya ditanya dari semua saham Pak PP, saya paling suka saat ini ya. Tapi disclaimer, teman-teman bisa cari infonya lagi atau cari analisa lagi, itu CDIA. Karena satu-satunya yang belum masuk MSCI. Kayak gitu. Ada kemungkinan kalau misalnya memang nanti akan masuk MSCI, ya pasti harganya nggak segini. Kayak gitu. Ya. Gitu sih, bro. Ini gambaran aja ya. Jadi bukan saran ya untuk investasi. Tapi lebih kasih teman-teman ada view-nya gitu loh. Gambarannya itu kayak gitu. Oke, Gali, thank you ya untuk pertanyaannya. Jadi tadi Bro Alex sudah memberikan opini ya dari bagaimana Bro Alex melihat saham cuan dan beberapa saham-sahamnya Pak Prayogo ya. Jadi tentunya ini seperti yang sudah di-mention bukan saran ya atau dorongan, tapi menjadi bahan edukasi ya, atau bisa dibilang memberikan bantuan untuk pertimbangan kalian ya menjual atau membeli saham, atau mungkin bisa masuk watchlist dulu ya teman-teman, nanti tinggal tambah lagi saja analisa masing-masingnya. Oke, nah mungkin pertanyaan berikutnya dari gue dulu nih bro. Jadi menurut lo kalau misalnya kita lihat kan beberapa tahun ke belakang ini kayaknya ya rasanya itu seperti tren analisanya itu di pasar modal kita itu udah agak berubah bro. Jadi kayak dulu tuh masih sering dibilang menabung setiap hari di saham gitu kan, tutup mata aja gitu ya, menabung setiap bulan lah ya atau apapun lah ya hari timelinenya. Menurut lo nih bro, di keadaan market kita sekarang, apakah masih bisa dengan strategi dollar cost averaging bro di saham begitu kan, atau lu udah mulai mengarah kayaknya saham tuh perlu diperhatikan juga tuh time to time, harus melihat momentumnya dan sebagainya, udah nggak bisa lagi tuh tutup mata nabung di satu saham terus gitu per bulan, cuma lihat laporan keuangan habis itu udah selesai. Kalau view-nya gimana bro dengan diskusi mengenai topik ini? Oke, nah jadi mungkin gue balik lagi ke statement gue di awal. Jadi kita harus tahu dulu apa yang kita beli. Nah, ketika kita yakin dengan apa yang kita beli, contoh, misalnya ini nggak apa-apa ya, cerita doang kan Jo ya. Nah, jadi gue kasih contoh misalnya saham Bumi. Itu gue sangat yakin itu pasti 200 ke atas. Gue yakin itu. Ya dengan analisa gue dan tanya kanan kiri ya kan. Gue sangat yakin itu pasti akan sentuh 200 minimal. Nah, yang gue lakukan adalah dollar cost averaging itu. Gitu. Jadi ya gambarnya seperti itu teman-teman. Ketika kita udah mempelajari satu saham dan kita yakin dia akan menyentuh di angka X, nah kita lakukan namanya nabung saham tadi. Sebenarnya sih teorinya masih sama, Jo. Mungkin yang beda adalah kita mungkin saat ini lebih susah untuk mencari sahamnya. Kalau dulu kan dibilangnya udah yang penting blue chip lu pasti naik, kayak gitu kan. Kalau sekarang nggak semua blue chip pasti naik terus gitu. Nah problemnya gitu kan. Atau ya sebenarnya sih mungkin naik terus. Contoh kayak BBCA, naik terus teman-teman. Kalau time frame kita juga panjang. Jadi balik lagi ke teman-teman nih, time frame-nya berapa lama. Ya kan, berapa lama juga gitu. Nah, jadi time frame-nya berapa lama sama target price-nya dari teman-teman tuh berapa gitu terhadap si emiten tersebut. Nah, tapi kalau kita bicara perbankan dengan time frame yang 5-10 tahun itu masih naik terus teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya Joe tanya saya, sekarang perbankan cocok nggak kita untuk dollar cost averaging atau invest? Kalau time frame-nya teman-teman 5 tahun, menurut saya cocok. Kecuali teman-teman nggak yakin
apa namanya, ini ya, nggak yakin kalau keuangan Indonesia itu balik lagi, finansial Indonesia Hmm. naik lagi, kayak gitu. Hmm. Nah ini ada yang ngomong nih, dulu nabung saham Bumi di 7.500 kena lumpur rungkat. Enggak, saya nggak ngop, saya balik lagi kan, saya balikin lagi time frame-nya gitu loh. Saya nggak ngomong saya invest Bumi waktu 7.500 loh. Saya baru Hmm. nabung Bumi itu baru di tahun ini gitu. Saya baru Hmm. masuknya di tahun ini gitu. Jadi kita balik lagi kita harus tahu sahamnya itu Hmm. gitu. Hmm. Jadi nabungnya ini juga ada time frame-nya nih. Kalau kita bicara oke, definisi nabungnya tadi katakanlah untuk legacy seumur hidup. Ya udah kalau menurut gue sih perbankan Hmm. gitu. Kecuali teman-teman tidak yakin dengan kondisi ekonomi Indonesia, ya udah Hmm. gitu. Oke. Itu sih Kalau bro, kalau dari gua ya. kalau dari perbankan bro, dari big banks for big banks ini menurut lo yang paling menjadi favorit lo gitu ya? Kan kita kan opini ya. Favorit Ya, lo dari 4 bank ini apa bro? nomor satu BBCA. Wah, Hmm. karena BBCA ya masih ya. eh, Hmm. ya BBCA. Karena satu tidak terganggu sama namanya isu Danantara. Kan Danantara Hmm. masih pro cons ya. Kalau yang gua lihat ya. Hmm. Kita bicara Ya. ini loh, nggak bukan opini pribadi loh ini. Tapi masih Hmm. ada pro cons gitu kan. Nah, Hmm. jadi BBCA menurut gua paling oke saat ini. Tapi kalau Ya. BUMN disuruh milih, mungkin gua akan milih BBNI Hmm. gitu. Karena gua melihat dari yang kebijakannya Pak Pur kemarin 200 triliun itu kan dibagi rata, Bro. Hmm. Nah, kalau dibagi rata logikanya BBNI yang paling diuntungkan. Karena kan dia Karena paling apa tuh? kecil. Kan ya logikanya Oh. nih, lu paling kecil, tapi lu dapat porsi yang sama gedenya dengan yang besar gitu loh. Hmm. Kalau dia bisa menggunakan dengan baik, nah dia untung besar. Harusnya ya. Upside-nya lebih besar ya, upside-nya lebih besar ya. Iya, tapi kalau misalnya dia gagal ya mati sih. Ya, jadi baik Ya, lagi gitu kan. Ada resikonya gitu. Jadi ya, risk ya. reward-nya 50-50 Masian mungkin ya. Tapi kalau kita Hmm. yakin ini bisa digunakan dengan baik, si 200T itu oleh BBNI misalnya, ya dia kemungkinan besar dia yang paling bagus gitu saat Hmm. ini. Ya, ya. Nah, kalau Oke, misalnya jadi wah nanti heeh. NPL-nya bermasalah dan lain sebagainya ya itu resikonya di situ. Ya, Nah, ya. kita lihat nanti kan. Cuma kan kalau gue sih tetap paling yakin satu BBCA. Ya, ya. Dan Indonesia kenapa perbankan meyakinkan? Karena ya balik lagi karena populasi penduduk kita itu terus bertambah, nggak berkurang. Hmm. Kalau gue ngomong ini di indeks Jepang, gue juga nggak yakin. Gue akan bahas mungkin AI, Hmm. Ya, ya. gitu, teknologi Oke. lah. Sip, sip. Thank you ya bro ya untuk penjelasannya. Jadi emang Ya, sebenarnya dengan dana 200T ini dari awal em, informasi itu disebarkan di publik ya maksudnya ya. Jadi memang balik lagi ya bro ke manajemennya ya. Maksudnya dari ya, para bank-bank ini yang menampung gitu kan. Balik lagi ya, ke manajemennya dan bagaimana mereka utilize dana yang sudah dikucurkan oleh pemerintah ya teman-teman ya. Oke, sip. ya. Thank you banget, Bro Alex ya. Teman-teman di sini aku mau ingetin sekali lagi ya, apapun yang didiskusikan itu tetap ada disclaimer on-nya. Ini sebagai diskusi ringan aja ya, buat kita untuk sama-sama bisa mungkin mendapat insight-insight baru dan harapannya supaya teman-teman minggu depan ya lebih memiliki bekal nih ya untuk dalam perjalanan investasi dan trading kalian juga. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan dari felixauto.id. Nah, di pin tuh. Apakah bisa bantu anak Pani, Bro? Tanggapan lo mengenai Pani gimana nih, Bro, sekarang? Oke. Kalau Pani, nah ini kayaknya memang saham favoritnya teman-teman kebanyakan yang ini ya. Yang ibaratnya screening by information atau corporate action. Nah, Pani itu menariknya itu karena dalam waktu dekat ada corporation by issue. Nah, ini menariknya yang mungkin beda dengan zaman dulu ya, Jo ya. Hmm. Zaman dulu emiten tuh kalau reissue itu pasti tidak begitu menarik gitu kan. Karena Hmm. kan investornya diluted, Hmm. terdilusi gitu kan. Ya. Jadi mana ada mau investor yang invest di satu saham terdilusi. Tapi Hmm. zaman sekarang
reissue itu menjadi satu hal yang menarik karena yang masuk itu yang tebus reissue-nya adalah konglo A gitu kan, ya kan? Atau investor B. Nah, itu yang membuat menarik sehingga ada story-nya lagi. Ya kan? Ada story-nya lagi. Oh, berarti ada prospeknya lagi. Mungkin nanti merger acquisition, mungkin nanti masuk MSCI dan lain sebagainya. Nah, kalau PAN ini analisa saya sekali lagi disclaimer bisa salah saya ya. Analisa saya adalah ratio-nya dia itu berjalan dan ratio-nya itu kan dananya digunakan untuk suntikin modal ke CBDK lagi. Maksudnya beli saham CBDK. Jadi menurut saya dua-duanya menarik, gitu kan. CBDK juga menarik, PAN ini juga menarik. Karena kita belum tahu nih CBDK-nya bakal dibeli di harga berapa. Kemudian kalau misalnya dibeli di harga premium, berarti CBDK termasuk yang undervalue saat ini. Nah, kemudian kalau misalnya nanti CBDK masuk di PANI, sahamnya PANI kan lebih besar. Maksudnya memperbesar saham kepemilikan di CBDK, si PANI. Maka laporan keuangannya akan imbreng. Kalau sekarang kan belum tuh. Nah, laporan keuangan imbreng otomatis akan bagus tuh laporan keuangannya PANI. Otomatis akan mendongkrak valuasinya. Jadi kalau PANI ini menurut saya valuation play. Kalau CBDK itu memang dari sisi kita lihatnya dari revenue-nya, revenue stream-nya, dividennya dan lain sebagainya. Nah, CBDK akan mendorong PANI. Kayak gitu. Nah, nanti PANI gameplay-nya kayak gimana? Nah, kita nggak tahu. Bisa jadi saya masuk MSCI dan lain sebagainya. Gitu sih. Itu pandangan saya ya. Jadi ya harusnya bisa di atas 15.000 harga issue-nya. Gitu sih, Bro. Sip, thank you banget Bro Alex ya untuk penjelasannya dan juga untuk felixauto.id. Wah, ini kayak Instagramnya punya ini ya, punya dealer nih kayaknya ya, car dealer. Oke, sukses ya bisnis-bisnis kalian semua. Oke, kita lanjut lagi pertanyaannya. Nah, ini menarik nih ya. Berarti sabar ya Pak. Iya. Oke. Tadi di atas ada yang nanya Java, Bro. Tanggapan lo gimana nih? Tuh, gua scroll dulu. Java ini sayangnya saya kurang lihat sih. Cuma setahu saya kan ini ya, ada hubungan sama MBG nggak sih itu dia? Nah, ini Kemarin dia. ya. Malam Mas, dari Denny Setiawan 7777. Malam Mas, bagaimana saham Java sudah naik tinggi tapi akan masih ada potensi upside ke depan. Makasih atas pendapatnya. Jujur, Jo, Ya. gue minta maaf sama Mas Denny ya. Gue nggak cover untuk Oke, yang bukan consumer universe, ini. nggak masuk universe ya. Jadi tapi Ya. setahu aku dia ada hubungannya sama MBG kemarin. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya udah berarti nggak ada story-nya. Kita lihat lagi laporan keuangannya. Nah, kalau analisa sedikit ya, kalau kita bicara dari fundamentalnya sih, menurut saya sih udah harganya udah biasa ya. Gitu. Kita lihat dari pair-nya, terus future-nya kayak gimana, kayak gitu. Oke, siap. Kita lanjut lagi Bro ya. Ini ada pertanyaan bagus nih ya dari Nimrod Box yang lagi ramai dibicarakan nih ya. Bahas internet murah Pak, prospeknya apakah bisa mengalahkan kebesaran Telkom? Atau lo ada view aja nggak mengenai topik ini Bro, tentang internet murah Internet yang murah, katanya bisa dongkrak ekonomi 1%, katanya Pak Hashim, gimana nih Bro? Ya, jadi untuk internet murah tuh setahu gue juga pernah deh ngobrol ini di IG Live yang keberapa gitu ya, Jo ya. Gue lupa bulan berapa. Waktu itu gue bilang WiFi itu oke banget. Kalau nggak salah itu masih 2000 waktu itu. Salah satu sektor yang gue lihat dan gue yakin waktu itu. Jadi ya untuk WiFi sendiri menurut saya bagus teman-teman. Jadi dia bukan masalah kayak punyanya Kunglo siapa dan lain sebagainya. Tapi dari secara bisnisnya itu bagus. Kalau memang itu bisa dilaksanakan dengan baik. Maksudnya kayak misalnya teraplikasikan gitu loh. Subscribernya, terus bisa dimasukin di proyek-proyek strategis dan lain sebagainya. Itu bagus. Karena itu kalau kita bicara secara bisnis itu untung kok mereka. Gitu. Saya pernah baca, saya lupa bahasa teknisnya. Intinya dari revenue dan cost-nya itu sangat murah sebenarnya. Jadi itu benar-benar untung. Dan itu ibaratnya kayak proyek masa depan ya. Kayak gitu. Dari dulu kan udah digadang-gadang tuh 5G. Saya ikut kok pubex-nya Excel waktu itu, cerita akuisisi link dan lain sebagainya untuk 5G dan lain sebagainya. Tapi sekarang malah Wi-Fi-nya yang kenceng ya. Bahkan kan isu
Excel-nya gitu kan. Nah itu bagus sih menurut saya. Kalau memang itu dilaksanakan semua, bagus bro. Dan dia masuk small apa MSCI small cap gitu kan. Iya. Jujur gua nggak nyangka juga itu. Oke, Gitu. sip. Thank you Nimrod Box ya untuk pertanyaannya. Kita lanjut lagi ya. Ini ada pertanyaan Ya. dari Ula saja. Kalau Inet gimana nih bro? Dan mungkin sekalian nih bisa ada yang nanya bedanya WiFi sama Inet apa tuh mungkin? Karena internet dan WiFi mirip-mirip ya. Beda. Kalau WiFi itu Inet itu katanya nanti akan diakuisisi ya. Ceritanya sih kayak gitu ya. Hmm. Jadi Inet itu kalau teman-teman mau dua-duanya juga silakan. Cuma kalau saya pribadi lebih condong ke WiFi-nya ya. Hmm. Kalau Inet itu ada story-nya justru diakuisisi sama si WiFi-nya itu. Hmm. Kalau menurut teman-teman lebih seksi untuk story-nya untuk diakuisisinya itu, ya silakan gitu. Nah, tapi kalau diakuisisi harga berapa saya nggak tahu. Hmm. 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 Ya, Itu ya, sih, ya. Jo. Oke, sip. Thank you ya untuk Ya, tapi pertanyaan-pertanyaannya bisnisnya yang teman-teman. paling termurah itu di Torch-nya, which is di Hmm. WiFi-nya. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada pertanyaan tadi. Sebentar, kita cari. Nah, ini dia. Pendapat lu bro mengenai saham yang mau IPO nih. Ada Relco sama IPO Superbank nih ya. Teman-teman malam hari ini apakah mungkin kalian ada yang melakukan penawaran Superbank sudah di awal atau mungkin kalian tidak ikutan nih karena mungkin ada view tertentu juga yang kalian lihat mengenai Superbank. Kalau lu sendiri gimana bro melihatnya? Oke, nah ini untuk RLCO saya nggak bisa ngomong, saya belum baca. Ya, ya. Kalau untuk Supa, gue bisa ngomong. Hmm. Kalau ditanya, apakah Supa akan arah seperti CDIA? Ini suka nih pertanyaannya. Straight to the point. Jawaban gue juga kan straight, tidak akan. Jawaban gue juga ternyata tidak akan gitu kan. Beda Hmm. gitu kan. Beda, Jadi nggak, beda. kayaknya nggak bakal bisa deh. Kayak, maksudnya Hmm. CDIA kan arah berapa kali ya bro ya? Hmm. Dari harga ratusan jadi ribuan gitu. Kayaknya susah kalau untuk Supa. Tapi kalau bisa Hmm. arah bisa. Menurut gue ya. Karena pertimbangannya dari free float-nya 13%. Ya. Terus ya bisa lah paling enggak 2 kali itu bisa lah harusnya. 1-2 kali bisa. Cuma kalau misalnya ditanya apakah seperti CDA, menurut gue sih enggak. Tapi aku bisa Hmm. salah ya. Tapi menurut gue sih enggak. Karena secara valuasi dia malah saya tuh lihatnya MTech-nya yang menarik. Kenapa? Karena dia Supa itu IPO dengan valuasi yang premium. Hmm. Makanya dia mendorong bank digital lain bisa naik juga. Contoh Hmm. teman-teman lihat BBB naik, ya kan, bahkan ARA kemarin, Arto juga naik. Jadi story-nya Supa ini malah justru membantu apa ya sektornya ya, bank Hmm. digital untuk kayak orang jadi melek, oh ternyata bisa dihargai premium juga gitu kan, Hmm. si bank digital. Ya, Ya ya. balik lagi kayak zaman dulu, tapi ya kayaknya nggak bakal se-hype yang dulu lah, Hmm. Hmm. gitu. Oke. Sip, Apakah sip. Koko beli yang mana? Oh dia tanya lagi, Koko beli yang lagi mempertimbangkan yang Supa, teman-teman. Pakai Sukor lah. Kan Sukor UE-nya kan. Oke. Sip. Oke, teman-teman. Iya, kalau kan gue nggak bisa, bro. Kalau gue nggak bisa beli nih afiliasi ya. Jadi gue nggak bisa ikutan, supa. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada pertanyaan dari Eli Huang. Malam Pak, Antam gimana? Oh, Antam ya. Aduh, lupa nih Antam. Antam kalau kita bicara gold sektor aja ya kali ya. Ya, boleh, Jangan boleh, bro. sahamnya ya. Soalnya gue agak lupa sih Antam tuh kayak gimana. Maksudnya, tapi kalau kita bicara gold sektor aja deh. Jadi emas, Antam, HRTA, Arci. Menurut saya sih masih oke untuk gold sektor. Hmm. Karena ketidakpastian globalnya masih sangat tinggi. Terus kalau misalnya Fed cut rate juga itu menguntungkan untuk sektor emas, untuk emasnya sendiri lah ya. Kita lihat Hmm. emasnya itu sangat bertahan di 4.000 loh. Kemarin Hmm. tuh 3.800 saya udah liatin, wah ini kayaknya support gitu kan. Ya. Sempat kepikiran juga untuk beli goldnya langsung.
bro. Cuma ya udahlah. Maksudnya kayaknya lebih gampang beli sahamnya ya kan. Jadi ya untuk saham-saham di sektor gold menarik teman-teman. Hmm. Oke, sip. Itu Gitu. untuk Antam ya. Nah, Ya, mungkin sebelum ngambilin pertanyaan teman-teman lagi ya, coba mungkin satu pertanyaan dari aku. Bro Alex, gue pengen nanya nih, kalau untuk sektor properti, tanggapan lo apa nih bro, melihat sektor properti di bursa kita sekarang? sektor properti ya. Sektor properti itu sangat sensitif dengan namanya rates teman-teman. Hmm, Jadi dengan suku bunga. Nah kemarin kan terakhir kita di-cut ya sampai berapa ya? Terakhir nih kalau nggak salah BI rate itu berapa sih? 425 atau berapa ya? Coba gua lihat ya. Gua nggak lupa. BI rate sekarang tuh terakhir tuh di-cut dan bahkan nanti 2026 juga ada potensi tuh di-cut lagi gitu kan. hmm, Jadi ya masih ada apa ya ruang terbuka lah untuk sektor properti itu sendiri dari sisi suku bunga. Tapi balik hmm, lagi kita kalau bicara buying power, nah ini yang jadi PR menurut saya. Jadi properti itu gini, rates itu dua hal sih. hmm, Buying powernya ini lemah tuh karena memang bunganya tinggi atau memang karena ya udah memang ekonominya memang lagi slow gitu. Jadi hmm, ekonomi slownya ini kan bisa bisa terjadi karena suku bunga tinggi. Tapi apakah benar seperti itu juga? Kayaknya enggak juga untuk kali ini ya kan. Lain hmm, cerita sama waktu COVID. Makanya ketika rates-nya turun tuh saham properti nggak gitu kencang gitu. hmm, Lain sama waktu COVID itu kan waktu cut rate, begitu cut rate langsung kencang, cut rate langsung kencang gitu. Kalau sekarang enggak. Tuh, ya, kayak contoh nih, misalnya saya ambil contoh kayak saham BSDE gitu kan. Stay hmm, aja di bawah 1.000 dia. Naiklah untuk momentum-momentum tertentu kan. Nah, kita harus, tapi kalau misalnya ditanya, valuasinya murah nggak? Belum begitu murah. Kalau kita bicara pernya itu bisa, dulu tuh bulan Mei lah murah itu ya, di hmm, 4 gitu kan. Tapi ya oke gitu. Kalau teman-teman hmm, yakin buying power-nya akan naik. Nah, kita lihat ya, kayak contoh nih, kuartal 3, labanya nggak terlalu oke gitu kan. Revenue juga turun. Nah, di hmm, situ dari, ibaratnya kita bisa lihat bahwa, oh ternyata memang mungkin demand-nya lemah. Nah, itu yang menyebabkan saham propertinya juga stay gitu. ya, ya, Nah, itu kita bicara sektor ya. Tapi kalau kita bicara kayak per sahamnya, mungkin akan lebih menarik kita masuk di saham-saham yang memang lagi growth itunya, emitennya, emiten propertinya. Contoh, kenapa kok PANI CBDK sangat diminati orang-orang ya? Karena memang ada story untuk growth-nya dia itu. Oh, akuisisi lahan baru dan lain sebagainya. Masih ada growth-nya gitu loh. kalau Nggak BKSL gimana bicara bro? revenue dan laba rugi. Kalau BKSL gimana? BKSL ya. BKSL juga sama ya, ada story-nya kan bro, Hmm, kalau nggak salah ya. hmm, iya, iya, Dia ada story-nya juga. Nah, itu juga contoh ya, hmm, kayak gitu. Jadi oke, investor melihatnya bukan dari revenue dan juga profitnya saja hmm, nih saat ini untuk saham properti. Yang lebih diminatin itu yang ada story growth-nya. Seperti hmm, yaitu BKSL, PANI, CBDK. Nah, bagaimana dengan BSDE, ASRI, yang mungkin dia nggak terlalu apa ya, nggak terlalu untuk growth. Nah, itu resikonya di situ. Nah, kita lihat revenue turun kan. ya, Nah, itu nunggu suku bunga turunin terus mungkin. Nanti ada demand lagi. Mungkin kayak gitu. Nunggu demand sih. oke, Nggak terlalu agresif tadi ya. Kata-katanya gue lupa agresif. ya. Gitu. Oke, jadi itu untuk pertanyaan mengenai sektor properti ya, karena sektor properti ini menjadi salah satu sektor yang terus-menerus dipertanyakan ya untuk beberapa bulan bahkan tahun ya teman-teman Ya, ya. Jadi ini tanggapannya harapannya bisa membuka wawasan kita atau pengetahuan kita juga melihat bagaimana pergerakan setiap sektor ya yang ada di bursa kita. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita tinggal 5 menit lagi. Kita coba ambil beberapa pertanyaan. Pak, terima magang saya please. Tuh bro, ada yang mau magang di sama lu bro. ya nggak tahu gue. Ya udah nanti DM aja deh. Nah, tuh DM DM Bro Alexnya ya kalau mau magang sama Bro Alex tuh.
Oke, ini ada pertanyaan dari Wahyu APM Stocks. Dewa menurut Pak Alex gimana? Apakah masih layak untuk dipantau? Dewa masih sih, Hmm, masih. Cuma kalau misalnya masuk di harga sekarang, teman-teman cek dulu. Tapi ya, masih ada story-nya harusnya dia. Dia nggak berhenti sampai situ. Kan kemarin juga kelihatan, oke, gini, kalau ini pemikiran saya, balik lagi pemikiran ya. saya ya. Saya lihat, oh BRMS udah berhasil masuk MSCI. Nah, pastinya nanti akan ada story lainnya di Bumi dan juga Dewa. Menurut saya Hmm, seperti itu. Nah, story-nya seperti apa ya kita nggak tahu. Contoh kayak misalnya Bumi tiba-tiba bisa naik ke 200 karena dia akuisisi perusahaan Australia, emas dan lain sebagainya. Itu kan jadi satu story yang menarik. Dan hmm, kelihatan bisnisnya nggak hanya di batu bara. ya. Kayak gitu. Nah, dia mau berubah bisnis. Sama kayak Indika juga gitu kan, mau berubah bisnis. Makanya dia naik dari 1.300 jadi terakhir tuh, gua nggak liatin lagi sih yang Indika. Hmm, hmm. Sempat 2000-an. Sekarang berapa Indi? Nah, jadi teman-teman mesti lihat itunya. Mesti lihat story-nya itu. Ya. Oh, sekarang udah turun lagi ya, di bawah 2000, 1750. Nah, jadi menurut gue sih Dewa masih oke. Hmm. Silakan dipantau, teman-teman. Di bawah Oh. 400 boleh lah. Oke, siap. Jadi dari tadi beberapa kali Bro Alex tuh ada mention mengenai story ya. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan juga ya, maksudnya ke depannya apakah mau hold, mau jual atau beli itu melihat dari kelanjutan story yang ada di setiap emitennya itu juga penting ya teman-teman ya. Jadi kan Bro Alex mention mungkin bisa melihat dari laporan keuangannya, tapi at the same time juga pengen lihat story-nya ya teman-teman itu penting ya untuk diperhatikan bersama. Ya, Oke. Kita lanjut nih pas nih, menarik nih bro. Grab Goto bro, gimana nih? What do you think about Grab Goto nih yang mau merger katanya? merger ya. Gak tahu tuh, itu kalau baca beritanya sih kayaknya jadi gitu. Jadi kita analisa sederhana ya. Balik lagi, Ya ya. saya tidak tahu informasi dalamnya, tidak kenal insider dan sebagainya. Nggak boleh Hmm. juga, ya kan kayak Ya. gitu-gitu. Nah, Grab Goto yang menarik kalau berdasarkan analisa saya dan penglihatan saya adalah, oke, Pak Patricknya kemarin bersih-bersih, rapi-rapi, Gotonya, terus kemudian tiba-tiba keluar. Nah, itu biasanya ada tanda-tanda, teman-teman. Kayak gitu. Ada tanda-tanda mau ada corporate action. Nah, gua nggak ngomong merger loh ya, tapi ada corporate action. Mungkin ada sesuatu gitu kan. Gitu. Nah, biasanya investor tuh melihatnya seperti itu. Kita berspekulasi seperti itu. Ya Gitu. ya. Tapi balik lagi kita masih spekulasi. Jadi hati-hati, teman-teman. Hmm. Kalau misalnya memang mau masuk, ya udah. Tapi ya kita bicara kalau memang gini, simpelnya gini. Kalau misalnya nih, oke kita berspekulasi. Terus ternyata story-nya salah. Contoh deh kayak PNLF misalnya. Teman-teman berani cut nggak kalau misalnya kita spekulasi? Terus ternyata naik, oh bener nih kayaknya saya. Oke saya tambah, akhirnya ternyata false news. Nggak jadi. Beneran nggak jadi nih, terus turun. Nah teman-teman berani ambil keputusan juga nggak? Biasanya tuh nggak berani bro. Masalahnya di situ. Biasanya nggak berani cut loss. Gitu. Ya. Kalau saya berani gitu. Untuk saham-saham tertentu saya yakin oh ini kayaknya salah deh analisa saya. Cut loss gitu. Jadi balik lagi kita harus fair, ya kan? Ya. Kalau kita invest lagi wah nyangkut. Nanti mulai nyalain orang. Bisa kayak gitu. Ya udah cut loss aja gitu. Cut loss, oke saya Ya. menyadari kesalahan saya terima, Ya. saya cari yang emiten lain. Kayak gitu sih teman-teman. Ya. Yang penting itunya gitu. Oke. Sip, jadi emang benar ya, ini Mikey Dragonman bilang dan antara konfirmasi ya. Tadi gue juga sebenarnya sempat lihat berita ini ya teman-teman ya. Ya, Jadi yang Bro Alex mention tadi udah benar ya. Jadi sesuaikan juga dengan profil resiko kalian ya teman-teman ya. Kalau menurut kalian ini very risky trade, ya jadi disesuaikan lah istilahnya dana yang dimasukkan ke dalam situ. Kita harus pintar-pintar ya. ya teman-teman ya. Oke. Sip, Bro, 1 menit lagi. Kira-kira ada nggak nih pesan-pesan terakhir nih bro untuk weekend ini sampai teman-teman yang nonton malam hari ini menghadapi market minggu depan. Silakan bro. Oke, jadi kalau kita bicara kesimpulannya, kalau kita bicara window dressing, itu peluang untuk naiknya ISG itu sangat tinggi. Hmm. Cuma saat ini ISG itu digerakkan oleh beberapa sektor atau kita bicara beberapa emiten, nggak hanya kayak dulu tuh di banking doang.
Hmm. Tapi saya cukup yakin harusnya banking akan ada kenaikan lah. Ibaratnya salah satu yang menjadi pendorong juga gitu. Terus kemudian ya kita bisa lihat beberapa emiten lain ya bisa bisa jadi nanti ISG-nya dipaksain kayak pakai DSSA juga bisa gitu kan. Atau pakai sahamnya Pak PP juga bisa kayak gitu. Nah, kita nanti lihat lagi tapi kemungkinan besar akan naik. Itu satu. Kedua, buat teman-teman yang baru, saran saya jangan euforia. Oh naik nih, saya yakin. Oke, itu akan pede kan, emosional kena. Saya pede banget, sampai Januari diajar terus, nanti Februari cut loss lagi. Atau turun semua. Jangan kayak gitu. Saya bisa ngomong kayak gini karena saya pernah ada di posisi seperti itu. Kayak gitu. Jadi ini lebih kayak saran aja, jadi teman-teman tetap buka aja ketika nanti memang naik, jangan merasa jago lah karena kita semua itu kadang kalah sama emosinya kita di mana kita ketika udah berhasil itu merasa paling jago gitu kan. Ya. Terus lupa diri, akhirnya kita masukin uangnya kita semua, terus akhirnya jatuh marketnya. Jadi ya menurut saya sih kita harus tetap waspada. Kalau kita bicara teknisnya mungkin teman-teman bisa pasang TS, trailing stop, dan kalau nggak salah di Sukor salah satu yang bagus ya. Dan terbaik lah menurut saya untuk saat ini untuk trailing stopnya gitu. Nah teknisnya teman-teman mungkin bisa cek, gua nggak tahu di mana di YouTube kali ya atau DM Ya, saya juga nggak apa-apa. di YouTube, ya betul. Ya, Siap. nanti saya bantu cariin ya. Atau DM Jo aja deh. Jangan, DM Bro Alex nih dong. Tadi udah ada yang mau ini lagi kirim CV kan, mau magang tuh sama lu bro. Oke teman-teman Ya, semuanya, thank you banget ya gitu. waktunya udah Ya, nonton malam hari ini dan terlebih tentunya untuk Bro Alex ya yang udah menemani kita, menjawab pertanyaan kita dan juga tentunya memberikan insight ya. Sekali lagi teman-teman semuanya disclaimer on, hanya menjadi diskusi kita berdua ya dan harapannya supaya bisa menjadi cerita, jadi bekal buat kalian menghadapi market di minggu-minggu ke depannya. Itu aja bro, mungkin dari gua. Thank you banget ya Bro Alex. thank you Jo. Thank you, thank you. Happy weekend semuanya. Ya, Bye-bye. weekend. Teman-teman.